Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel Abah Bijil. Perkenalkan, nama saya Suherna, AMD Eskom, atau mungkin di dunia maya atau di channel ini saya lebih familiar dipanggil Abah Bijil ya, atau Abah aja, karena anak-anak didik saya terkadang manggil Abah, dan selama ini saya dipanggil sama anak-anak kandung saya itu Abah, karena kebetulan saya orang Sunda ya. Oke, di sini saya mungkin adakan bagi-bagi atau share-share untuk ibu bapak guru, rekan-rekan sejawat, seperjuangan, yaitu saya akan meng-share tentang pengalaman saya kemarin tanggal 7 Desember saya melaksanakan tes P3K ya. Mungkin ini bermanfaat, biarpun istilah kata enggak 100% membantu atau menjadikan solusi untuk kita semua, tapi paling enggaknya saya akan membagi atau men-share apa pengalaman saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, mudah-mudahan ini membantu untuk kesuksesan kita, teman-teman semua, rekan-rekan guru, ibu bapak guru yang terhormat, agar P3K-nya sesuai dengan rencana kita dapat diterima dengan mudah, dengan ya pokoknya kita dapat bisa lulus di seleksi itu. Oke, nggak usah panjang lebar lagi. Kemarin saya punya pengalaman gini, ibu bapak semuanya. Untuk pertama kali saya ini ikut P3K di gelombang pertama. Kita nggak bisa kalau guru-guru swasta, dan kebetulan saya juga guru swasta, nggak bisa. Baru kita di gelombang kedua ada kesempatan untuk ikut P3K, dan lihat dari prosedur yang harus kita itu kan ketat banget itu ya. Mungkin di sini rekan-rekan mau lebih tahu lagi gitu gimana salah satu prosedurnya ya. Kemarin itu yang real ditanyakan waktu cek kita P3K untuk kita ujian itu, sebenarnya yang ditanyakan benar-benar real itu ya kartu ujian kita, KTP asli, kalau nggak salah kartu. Nah kemarin ibu bapak guru yang terhormat, rekan-rekan sejawat seperjuangan, kemarin saya itu yang real ditanyakan itu tentang kartu peserta. Ini bentuknya ini, yang ini saya sebenarnya udah persiapan, udah spare semua yang ada di akun kita itu, yang 4 itu saya print semua. Ternyata yang dipakai itu kartu peserta ujian, terus surat swab atau antigen ya. Ini kan kita semua tahu kalau swab itu 2 kali 24 jam, kalau antigen itu 1 kali 24 jam ya. Jadi saya ngasih saran hati-hati ya untuk swab. Untuk swab mungkin kita masih bisa ya 1 hari sebelumnya bisa, tapi kalau antigen tolong perhatikan ibu bapak guru semuanya, rekan-rekan seperjuangan, tolong diperhatikan. Kalau kita misalkan ujian jam 13, jam 1, kita sebelum ujian, 1 hari sebelum ujian itu kita jangan pagi-pagi untuk pemeriksaan antigen. Kita antigennya itu sekitar jam 4 dan jam 3-an. Biar kenapa? Biar kita masih masuk itu 1 hari ya, belum 1 hari. Karena apa? Kalau misalkan kita pagi-pagi tes jam 3, tes P3K jam 3, terus kita antigennya jam 10, itu udah nggak masuk, udah nggak berlaku. Jadi tolong diperhatikan, kalau antigennya itu ya kalau kita jam 1 siang, kita antigennya paling enggaknya di atas jam 1, jam 2 atau jam 3. Atau kalau misalkan kita pagi-pagi ya antigennya kita misalkan kayak seperti saya kemarin tanggal 7 seleksi P3K, saya antigennya itu tanggal 6, tapi saya jam 4, jam 5, bahkan jam 5, antigennya jam 5. Nah nanti kalau misalkan ya jam 7 dikondisiin aja gitu kan, dikondisiin supaya jangan sampai kelewatan tuh waktunya untuk antigen itu ya. Ibu bapak guru, ini realnya kita 2, terus ditambah COVID nih, surat COVID paling enggaknya 1 ya. Yang pertama ini surat COVID,
surat kopi yang ke satu ya gitu. Ini nggak mutlak di itu. Kadang-kadang ada yang pakai HP, ada yang kalau kita udah ngeprint ya tinggal kasihin aja printannya gitu kan. Ini nggak mutlak. Kadang-kadang kalau panitianya lupa, ini nggak ditanyakan. Kalau misalkan nggak lupa ya daripada kita berarti siap-siap aja lah mau ditanya mau enggak. Kebetulan kalau saya ditanyakan ini, oh udah lengkap gitu. Terus yang keempat itu kita itu KTP ya, kita dipinta KTP asli. Nah disertakan yang ini, yang dua ini, yang tiga ini nih, tiga empat sama KTP disertakan. Ini nggak dipinta sama panitia, cuma diperiksa aja, terus kita dibawa ke ruangan tunggu, dibawa nanti ke ruangan ujian. Nanti sama panitia yang di dalam itu diperiksa lagi ini dokumen ini benar enggak, sesuai enggak. Nah terus di sini untuk pelaksanaan ujiannya itu bagaimana kita tahu ya, di sini saya punya PDF-nya ya, mungkin ibu bapak guru juga semuanya udah tahu. Nanti materi ujian di sini nih, saya kebetulan ngedownload di ketentuan seleksi kompetensi tahap 2 nih. Ini dapat dari MGMP. Nah, di sini materi ujian saya akan membahas materi ujiannya ya. Sekilas aja gitu, gambaran besar materinya apa aja yang keluar secara garis besar. Nah, di sini ada kompetensi teknik, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan wawancara. Nah, dalam kenyataannya kita itu dari sini dulu wawancara, terus kompetensi sosial kultural ini nyatu sama manajerial. Kalau nggak salah nyatu. Seandainya nggak nyatu juga ya berurutan kayak gini seperti ini gitu ya. Nah, ini wawancara itu, nah di sini di dua ini tolong perhatikan, di wawancara kompetensi sosial kultural dan kompetensi manajerial. Terus terang aja, ini waktunya terbatas. Kalau kita nggak melihat ritme atau waktunya itu kita cenderung bakal kebablasan dalam konteks apa? Nanti soal nggak bisa diselesaikan dengan waktu yang tepat. Kenapa? Ini terus terang aja, termasuk saya salah satu peserta yang agak lambat dalam konteks. Ya sebenarnya kalau kita mau benar-benar teliti baca satu-satu itu waktu itu segitu itu nggak cukup gitu. Waktu ini biasanya bahkan ada teman seangkatan saya waktu kemarin ada yang bablas di sini. Nah, ada yang bablas dalam arti belum selesai udah karena timingnya udah habis dia submit sendiri gitu dengan otomatis. Nah, saya minta untuk ibu bapak guru semuanya, calon yang mau mengikuti seleksi P3K, tolong diperhatikan wawancara dan materi seleksi kompetensi, karena di sini kita udah dikasih timing waktunya. Ada kalau nggak salah di sini itu berapa ya waktunya. Coba ibu bapak cari sendiri di sini ada kita, dan nanti juga di tempat itunya juga kita udah dikasih tahu waktu ini berapa, waktu itu berapa gitu. Nah di sini saya nggak bakal ngebahas waktu banyaknya berapa, cuma tolong diperhatikan ini yang tiga ini. Sebenarnya jadi dua ya, ini kompetensi manajerial sama kompetensi sosial kultural itu nyatu jadi satu itu ya satu kali ujian. Jadi ujian itu kita tiga, ini nyatu sama ini. Nah wawancara ini saya akan membahas dalam tentang wawancara sama kompetensi yang dua ini. Ibu bapak guru, wawancara itu kalau nggak salah nilainya itu antara 4 atau 5 dan ABCDE ya. Nah mungkin kalau ABCDE itu 5. Nah di antara wawancara kompetensi sosial kultural dan kompetensi manajerial ini nggak ada jawaban yang salah atau benar. Semua, makanya saya menekankan ngasih tahu sama ibu bapak guru semuanya, kenapa jangan sampai nggak diisi, karena walaupun kita diisi asal-asalan ini dapat nilai, paling enggak sejelek-jeleknya kita dapat nilai 1. Kalau kita memilih jawaban maksimal kita dapat 5, maksimalnya itu 5. Nah ini justru celengan kita ibu bapak guru, celengan kita nih, nilai celengan kita. Kali aja ada kalkulasinya ya, ada hitung-hitungannya ke atas ya. Di sini kita milih asal-asalan aja kita dapat 1. Jadi nggak ada soal benar atau salah, ini soal yang benar dan soal yang paling benar. Jadi soal yang benar bobot yang
benar banget 100% benar ya, nilainya 4, 5, yang agak berkurang 4 dan seterusnya sampai misalkan sampai nilainya 1 gitu. Pokoknya tolong lihat waktu, tolong diisi semuanya. Dan soal ini itu nggak sulit. Nah, soal ini nggak sulit. Soal wawancara sama soal yang dua ini nggak sulit. Ini wawancara tentang diri kita, tentang sikap kita, dan termasuk kompetensi manajerial. Sebenarnya ini tentang keseharian kita lah. Ini dan ini kalau saya perhatikan ini tentang pelajaran PPKN dan apa ya, manajerial. Jadi keputusan kita kalau andainya kita jadi pimpinan, mau jadi kepala sekolah atau pimpinan perusahaan. Jadi kalau ada kasus kayak gini, kita bagusnya ngambil tindakan seperti apa gitu. Itu sebenarnya kalau kita mau jernih melihat di sini, saya yakin ibu bapak guru semuanya akan mendapat nilai maksimal. Nilai maksimal di sini wawancara itu maksimalnya kita dapat nilai 40. Dan untuk kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultur, karena ini disatuin jadi satu. Ini totalnya itu maksimalnya itu 200. Saya yakin untuk ibu bapak guru yang wawasannya luas segala macam, nah ini nggak susah. Ini bisa maksimalkan aja. Ini mudah-mudahan dapat 200, yang ini dapat 40, lumayan 240. Mudah-mudahan ini bisa dikalkulasiin ke atas. Nah, seandainya yang atasnya kurang dikit kan kita bisa kebantu sama ya. Mudah-mudahan ada kalkulasinya. Karena gini, saya sendiri ini yang ini ya nggak dapat maksimal juga, tapi saya mendekati maksimal. Kalau nggak salah di wawancara ini kan harusnya 40. Saya mendapatkan 38 kalau nggak salah. 38 poinnya. Terus yang ini, yang dua ini harusnya 200, saya mendapatkan 300 berapa ya? 300 ini harusnya 300, saya itu dapat 375 kalau nggak salah di sini itu. Ya jadi ya salahnya paling sekian persen gitu. Saya yakin ibu bapak semua, saya yakin kalau kita mikirnya jernih, ini dapat 200, yang ini dapat 40. Mudah-mudahan dengan saya memberi share kayak gini, memberikan share pengalaman kayak gini, mudah-mudahan ibu bapak semua ya, ibu bapak guru ini dapat 200, yang ini dan ini dapat 40, supaya bisa ngebantu ke nih. Oke, kita lanjut aja ke atas ya. Ini susunannya dari bawah ke atas. Kenyataannya kayak seperti itu. Waktu saya nggak tahu sih kalau bapak ibu nanti ke depannya gitu, misalkan nanti tanggal 8, 9 atau tanggal 10, saya kurang tahu. Mudah-mudahan ya sama lah, dan isinya itu aja sih sebenarnya. Saya yakin untuk manajerial, kompetensi sosial kultural, wawancara, isinya mau mapel apa aja sepertinya sama. Saya dengar hampir mirip-mirip gitulah. Saya yakin kalau ini untuk umum ini. Nah, baru kompetensi teknik. Nah, di sini ibu bapak guru tolong perhatikan, karena ini nilainya besar banget. Ini kita kalau di guru P3K itu, yang kemarin saya buka itu, saya ujian itu, yang kompetensi teknik itu kita diberi soal sejumlah 100 soal dengan waktu 160 kalau nggak salah ya, apa 180 kurang lebih itu, 160-an kita dikasih waktu itu. Nah ini sebenarnya kalau kita mau jujur, kita baca satu-satu nggak cukup. Saya aja hampir nggak cukup gitu ya. Saya akhirnya ya saya ya nembak aja dalam konteks ya, dibaca satu-satu, nanti daripada kosong saya ujung-ujungnya 10 nomor terakhir itu ya saya main klik aja gitu. Nah, tolong di sini ritmenya juga ini lebih diperhatikan lagi. Nah, kalau nggak salah ini ada nilai 0 ya. Kalau misalkan salah ya 0. Ini itu seperti ujian biasa poinnya. Nggak beda banget sama ini kompetensi manajerial, kompetensi sosial dan kultural, dan wawancara beda ya. Kalau ini benar-benar murni, kalau ya salah gitu kan. Ini kalau nggak salah nilainya itu 5 poin juga kalau yang ini. Nah gini, saya ngasih tip atau saran sama ibu bapak. Di sini kalau yang waktu saya kemarin, ini kompetensi teknik itu kalau nggak salah kurang lebih kita itu 80 apa 75 lah. Saya juga nggak baca, tapi saya ingatnya sekitar 75 soal apa 80 soal kita teknik dulu ya. Teknik dulu kalau saya kemarin, nggak tahu kalau bapak ibu mungkin di random atau gimana. Teknik dulu, baru terakhir itu tentang pedagogik, tentang dunia pendidikan.
Nah, dan itu juga ya kayak kayak semacam logika aja. Itu maksudnya ya gimana sih soal-soal pedagogik. Nah, di sini tolonglah untuk ibu bapak guru yang emang dari keguruan. Kalau saya kan basicnya bukan keguruan ya ibu bapak guru, saya itu basicnya itu ya sarjana komputer gitu. Jadi saya terus terang aja untuk pedagogik itu ya kurang pati anu gitu ya. Mungkin ini hancurnya udah waktunya mepet dan saya juga kurang pati belajar tentang pedagogik ya. Saya di sini di pedagogik kayaknya ancur-ancuran di pedagogik. Ya, kemarin saya itu ya dapat nilai di sini itu ya agak mengecewakan. Beda kayak di sini. Di sini itu kalau nggak salah ya di sini nih nilai ini sama ini ya nggak begitu hancur, tapi di sini hancur karena kita bisa ngelihat ya. Saya kurang tahu pasti, tapi di sini ada, kita di internet bisa lihat nih, kayak saya juga ini mungkin ibu bapak guru juga sudah mendownload, ada di informasinya di Kompas atau di apa ya, di koran-koran resmi itu tentang itu. Nah, ini kita bisa lihat nih, ini poin-poinnya tuh, ini poin-poinnya manajerial dan sosial kultural itu, ini poinnya itu untuk nilai ambang batasnya itu ini. Kategori 1 itu 130. Kategori ini maksudnya mungkin gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 mungkin ya. Ini untuk ini itu tuh. Untuk manajerial dan sosial kultural itu 130. Passing grade-nya atau nilai ambang batasnya itu segini. Paling nggak kita harus dapat segini. Dan wawancara 24. Nah, gelombang 2 mungkin ini 110 dan ini 20. Saya di sini dapat 180 kurang lebih. Dan ini saya dapat sekitar 37 kalau nggak salah. Saya dapat 37 ya. Ibu bapak guru semuanya ya mudah-mudahan dapat maksimal. Yang ini dapat 200, yang ini dapat 40. Nah, terus di sini di apa ya, kayak nah di sini nih, di sini nih, ini kan ini resmi, mudah-mudahan ini resmi ya, ini mudah-mudahan resmi informasinya. Nah, kayak di sini ibu bapak di penilaian teknik tinggal lihat aja, mudah-mudahan sesuai dengan keadaan. Nah, ibu bapak tinggal lihat aja, ibu bapak guru dari sini. Kita kemarin dapat berapa gitu, ininya gitu kan, nilai yang ini itu dapat berapa, dan nilai ini, nilai tekniknya dapat berapa. Kalau saya itu di bawah ini gitu. Nih kayak misalkan saya di apa ya? Saya itu di teknik informatika, SMK teknik informatika, mudah-mudahan ada ya. Teknik informatika, kalau nggak salah di sini teknik informatika itu saya itu mapel saya itu SMK itu teknik informatika itu teater. Teknik industri, teknik informatika. Kalau nggak salah, teknik informatika itu yang saya itu nilai ambang batasnya itu 250. Nah, kita tinggal kalkulasiin aja. Kita kira-kira bisa enggak. Dan ini bukan patokan ibu bapak, ini bukan patokan resmi dalam konteks gini. Mungkin kita mencapai ini ataupun tadi nilai yang ini juga melebihi mencapai ini. Kita nggak bisa serta-merta lulus. Kenapa? Karena banyak rekan-rekan guru yang lain mungkin nanti yang nilainya di atas kita. Jadi nanti mungkin di urutan lagi, kecuali mungkin ya prediksi saya ini nggak saya juga kurang pati tahu gitu. Prediksi saya kecuali gini. Kita misalkan saya nah ini nih tik ya, tuh tik saya nih di SMK ini 250. Mungkin kalau gini, saya di sini di tik dapat 250 misalkan. Pedagogik segala dapat lumayan gitu. Nah, nanti misalkan sekolah yang saya pilih, ini prediksi saya ya ibu bapak, ini bukan patokan, ini prediksi saya. Saya dapat 250 dan di 250 di sekolah yang saya pilih, formasi sekolah yang saya pilih tidak ada lagi guru tik yang daftar, ya mungkin kemungkinan saya bisa diterima di sini. Tapi jangan salah, misalkan saya ikut tik di sekolah formasi yang saya pilih, misalkan sekolah A. Nah, di sini itu banyak guru tik yang lain yang
daftar dan nilainya di atas saya, mungkin saya bakalan kegeser biarpun saya secara undang-undang atau secara ketentuan di sini udah mencapai segini. Kalau misalkan bukan pesaing ya kurang enak lah para pejuang yang lain gitu. Para pejuang yang lain ya rekan-rekan guru TIK yang lain nilainya 300 atau ke atas gitu. Ya otomatis saya nggak dapat kegeser. Mungkin itu gambarannya. Ya mungkin sekian dan terima kasih, mudah-mudahan ini bisa membantu untuk ibu bapak guru semua, para pejuang P3K, para pahlawan tanda jasa yang apalagi yang ada di swasta yang ya kita semua tahu, mudah-mudahan Allah tahulah niat baik kita karena kita ya segini adanya. Sekian dan terima kasih, mungkin bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Salam dari Abah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.